Sangitnya bahwa oligarki tak hanya jadi pembicaraan di ruang-ruang diskusi formal, tapi juga di beraneka media sosial. Menurut Elvan Gomez, praktisi hukum dan pengacara senior, mengatakan hingga lebih dari 20 tahun pasca reformasi di negeri ini, oligarki belum musnah meski sudah eksis semenjak zaman kuda gigit besi. Meski sederhana, oligarki merupakan sistem kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang saja, kenyataannya yang terjadi lebih rumit daripada itu. Menurut Elvan, oligarki, terutama di Indonesia, adalah suatu sistem kekuasaan YG terstruktur di mana terjadi fusi antara kekuatan politik, birokratis, dan kekuatan ekonomi. Lebih lanjut, Elvan mengatakan konseptualisasinya, oligarki jadi sistem di mana kekuatan birokrasi yang memegang kendali sumber daya ekonomi bisa bergandengan tangan dengan kelompok yang punya kepentingan bisnis untuk meraup keuntungan bersama. Politik Indonesia sejak mulai kemerdekaan sampai saat ini, peranan oligarki luar negeri itu berperan dalam menentukan siapa yang menjadi presiden ke depan. Dan ini dilakukan adalah dalam rangka menghambat yang namanya kedaulatan rakyat. Dan ini jelas kita lihat bagaimana adanya threshold 20%, meloloskan putusan MK si Gibran untuk menjadi ikut wakil calon presiden. Nah, dan keberangkatan Jokowi menemui Jinping dengan adanya pertemuan beri setelah putusan Gibran, adanya juga peristiwa Rempang, pemaksaan di Rempang, dan adanya, nah itu sebagai tanda adanya peranan politik luar negeri yang dilakukan oleh negara adik kuasa Amerika dan Cina bermain di Indonesia. Nah, Amerika bermain dalam arti tadi dengan latihan perang itu apa Indonesia apa namanya sel itu apa latihan antara Indonesia Amerika yang diadakan di Indonesia dengan mengerahkan ribuan pasukan Amerika. Nah, dengan adanya AUKUS, kekuatan militer Amerika di Asia Pasifik, dan adanya kekuatan Cina di Laut Cina Selatan, di mana Cina menghapus peta Indonesia yang tadi menjadi bagian mereka, tidak menjadi bagian mereka. Inilah bagian dari peranan peristiwa politik yang dimainkan di Indonesia dalam rangka kekuasaan, mengendalikan Indonesia dalam fungsi penjajahan gaya baru. Nah, ini terlihat bagaimana capres dalam menentukan wapresnya setengah mati lamanya, menunggu sikap masing-masing sikap yang ditunggu adalah sebenarnya putusan MK itu sendiri, yang akhirnya terjadi udah jelas bagaimana siapa meloloskan siapa dan siapa yang ditunggu sebetulnya. Makanya cawe-cawe politik dinyatakan oleh Jokowi itu sudah jelas nyata. Nah, setelah itu Jokowi menemui Jinping dengan bantuan Jinping untuk infrastruktur, kemungkinan dan itu akan digunakan dalam pemilihan Pilpres untuk memenangkan satu pasangan yang didukung oleh Jokowi. Nah, itulah yang terjadi. Nah, cuman memang kehendak Tuhan sendiri melihat bagaimana pasangan Anies Caimin itu bisa melangkah dengan begitu meriahnya. Kita lihat kemarin dalam pendaftarannya. Cuman saya juga masih ragu. Amerika dan Cina itu dia akan diam untuk memainkan perannya supaya tetap berkuasa. Karena apa? Indonesia sejak zaman dahulu adalah pusat kekuatan sumber daya alam dunia dalam rangka untuk kebutuhan kehidupan perkembangan masyarakat dunia. Contoh dengan perang Ukraina Rusia. Bagaimana Eropa itu lumpuh dengan perang Palestina sekarang. Bagaimana dalam itu gas dan perang Rusia masalah minyak. Dan dolar sekarang posisi naik 16.000. Nah, jadi di Indonesia ini, jadi intinya bahwa pemilu Indonesia bukannya mutlak bukan mutlak aturan yang sebenarnya masyarakat yang untuk berpemilu masyarakat, tapi ada kepentingan luar yang bermain, kekuatan oligarki luar dan oligarki dalam negeri yang bermain di Indonesia.
Nah, ini kita jelas dengan ada threshold 20%, bagaimanapun MK tidak akan mengabulkan threshold 20%. Ya, 20% tetap dikabulkan, dan untuk membuat 0% tidak bisa terjadi. Akhirnya kekuasaan politik ada di tangan partai. Kedua, partai juga tidak mampu untuk menentukan siapa calonnya, siapa ini. Masih dimain oleh kekuatan politik oligarki sendiri. Ini terbukti. Bagaimana begitu sulitnya menentukan calon wakil presiden, ditunggu sampai detik terakhir, karena menunggu kekuatan politik oligarki yang bermain. Penyanderaan orang, melakukan proses, kasus-kasus, pengungkapan kasus-kasus korupsi yang dilakukannya pada saat-saat situasi maupun menjelang pemilu. Dan bagaimana contoh kayak Partai Golkar tersandranya si Erlangga, yang sampai Golkar itu kehilangan marwahnya dengan menunggu sini, dengan dia mencoba melakukan rakernas sekarang dan mereka menentukan siapa, untuk memasukkan siapa, dan mereka supaya menjadi calon wakil presiden Prabowo. Nah, di antara itu kita lihat dengan kedatangan Gibran hari ini, dan saya akan melihat bahwa nanti Gibran akan masuk melalui Golkar menjadi calonnya Prabowo, dan mereka seolah-olah partai pengusung besar itu menjadi secara material sah secara hukum, padahal secara formil ya, padahal secara material yang nggak sah juga. Kapan Gibran masuk Golkar? Kapan segmen Golkar dibentuk? Kalau kita bicara sejarah Golkar dibentuk, ada segmen Golkar waktu saat dalam rangka menjelang terjadinya kerusuhan politik menjelang 22 Juli tahun 1966, dan mereka menyaingi kekuatan politiknya PKI saat itu. Nah, di situ pertempuran juga Cina Amerika. Maka tahun 26 Sekbetul lahir itu adalah dalam arti pembentukan gimana terjadinya Nawaksara. Di situ kelompoknya si Amerika menang, maka masuklah dalam arti Orde Baru. Nah, sekarang Cina setelah dia menang dalam posisi sekarang, dia tidak akan melepas kekuatan Cina itu di Indonesia, tidak akan melepas. Makanya saya tidak heran Jinping memberi bantuan lagi dan mereka buat infrastruktur 1,5 triliun, karena Cina tergantungkan kepada Indonesia. Satu, persoalan penduduknya yang melebihi kapasitas yang harus dilepas di luar. Kedua, kelebihan produknya yang harus ditampung. Nah, Indonesia adalah pusatnya, yang dengan ada bantuan tadi nanti tenaga kerja itu akan pindah ke Indonesia semua sesuai dengan kontraknya. Makanya pidato Jinping di UI itu akan memasukkan 10 juta warga negara ke Indonesia, itu akan terjadi. Dasarnya Pak Gomes mengatakan itu apa yang menjadi regulasinya Pak Gomes? Regulasi satu, adanya tadi setelah adanya pertemuan BRI, di mana fokusnya adalah beri bantuan Indonesia di Beijing. Setelah terjadinya putusan MK, Jokowi ikut dalam pertemuan, walaupun itu sudah ada pertemuan pada tahun 2013. Jadi gini, Road Belt itu dirancang tahun 2013 antar perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina. Surga Jalan Sutra tadi. Satu itu faktor saya lihatkan di situ. Yang kedua, adanya bagaimana tentang kereta api cepat, bangun infrastruktur yang menjadi beban APBN. Yang tadinya kan bukan beban APBN, sekarang menjadi beban APBN. Kesimpulannya Pak Gomes terakhir. Kesimpulannya begini, bahwa pemilu sekarang saya berharap bahwa kelompok perubahan yang harus menang, supaya yang tadi namanya yang tetap mempertahankan, melanjutkan, bahwa kita akan menjadi satu jajahan proyek-proyek luar negeri. Oke. Nah, jadi saya berharap gini, bagaimana kita lepas dari kekuasaan oligarki luar negeri dan oligarki dalam negeri. Nah, itu ada di pada Anies dan Caimin. Nah, dengan bersatu Caimin ini sama seperti bersatunya Masumi, NU dan Masumi. Dan itulah yang menjadi kekuatan politik yang saat itu menjadi dibubarkannya Masumi oleh Bung Karno. Dan ini peristiwa ini akan terulang kembali. Nah, begitu juga pemilu besok. Bahwa nanti Nasdem, PKS, dan PKB akan menjadi partai pelopor yang akan menjadi pemenang pemilu. Oke, sip. Ya.